Baiklah, saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, bagian A. Uraikanlah 3 upaya yang saya lakukan untuk memahami makna atau tafsir Quran Surat Yusuf ayat 100. Yang pertama, tentu kita harus membaca terjemahan Quran Surat Yusuf ayat 100. Yang kedua, kita harus mengetahui dan memahami isi ayat tersebut. Yang ketiga, isi kandungan haruslah kita pahami. Lanjut kepada poin B, sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut dalam Quran Surat Yusuf ayat 100. Yang pertama ada tanda titik, berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua ada tanda koma, berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang ketiga ada tanda petik, berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Yang keempat ada tanda seru, berfungsi untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa sesuatu atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau emosi yang kuat. Yang kelima, tanda kurung, untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelas, mengapit keterangan atau penjelas yang bukan bagian pokok pembicaraan, mengapit angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan. Lanjut kepada poin C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti Quran Surat Yusuf ayat 100 dan jelaskan fungsinya. Penggunaan kata maha memberi makna sangat atau besar, seperti yang ada pada Quran Surat Yusuf ayat 100. Di sana ada kata maha mengetahui, maha bijaksana. Maka artinya Allah itu besar dan segalanya. Fungsinya sebagai pengganti kata Tuhan atau Allah dan diganti dengan kata maha. Lanjut kepada soal nomor 2 yang poin A. Uraikan yang saya rasakan setelah membaca teks tersebut. Kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap muslim di bumi Syam tersebut. Baik, saya akan menguraikan apa yang saya rasakan terhadap negeri Syam tersebut. Yang saya rasakan adalah turut prihatin terhadap kejadian di Syam karena cuaca yang sangat ekstrim di sana, dan saya sangat bersimpati terhadap apa yang diderita oleh negeri Syam tersebut, sehingga membuat masyarakat di negeri Syam tersebut merasakan kedinginan yang sangat ekstrim dengan cuaca, suhu, kelembaban yang membuat masyarakat di negeri Syam itu kedinginan. Dan saya ingin berempati dengan memberikan sebuah pakaian dan makanan. Saya memberikan pakaian untuk supaya badannya merasa hangat ketika memakai pakaian, seperti jaket yang berbulu tebal, dari wool, dari benang yang tebal. Kemudian saya akan memberikan pakaian agar bisa mereka bertahan hidup dengan cuaca yang sangat ekstrim tersebut. Masuk kepada poin B. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama ada pakaian hangat, yang artinya baju yang dipakai untuk penahan hawa dingin, terbuat dari kain tebal, kain bulu, atau wool. Yang kedua itu ada bumi Syam, yang artinya planet tempat manusia hidup atau manusia yang hidup di negeri Syam. Yang ketiga ada dekap, yang artinya peluk atau mendekat. Yang keempat ada bantuan, yaitu barang yang dipakai untuk membantu atau pertolongan atau songkongan untuk negeri Syam. Yang kelima ada ekstrim, yang artinya paling tinggi, paling keras udara yang ada di negeri Syam. Yang keenam cuaca, yang artinya keadaan udara tentang temperatur, cahaya, kelembaban, dan kecepatan angin. Lanjut kepada soal nomor 3. Jelaskanlah dengan logika berpikir 5 alasan saya sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia.
Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu diraih dengan perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya, yang mulai dari Melayu, kemudian mendapat pengaruh dari Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya, sehingga memperbanyak kosakata terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Yang kelima, bahasa Indonesia juga dipelajari di bangsa lain. Saya memaparkan bahasa Indonesia itu dengan cara ketika saya berbicara dengan teman-teman, saya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, dan ketika saya menghadapi perkuliahan seperti ada seminar atau diskusi atau kuliah, kami biasanya wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai umumnya, karena perkuliahan itu adalah forum yang formal. Soal yang keempat, uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang pertama, nilai dan tekad yang kuat. Nilai merupakan fondasi utama dalam menjalankan diri dalam bekerja, sehingga timbul suatu tekad yang bulat dalam diri seseorang yang berani mengambil sebuah risiko untuk kedepannya terhadap dunia kerja yang dijalaninya. Yang kedua, kembangkan kemampuan. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara perlahan akan menjauhkan diri dari persaingan. Caranya adalah dengan mencari peluang baru dan meningkatkan atau memunculkan potensi diri yang terpendam, sehingga menghasilkan kemampuan dan kualitas jati diri yang di atas rata-rata. Yang ketiga, disiplin. Karena sikap disiplin ini menentukan kualitas dan hasil kerja yang bermutu. Yang keempat, mampu beradaptasi dalam dunia kerja dan tunjukkan etika kerja. Masuk kepada soal yang kelima, buatlah pidato singkat dengan durasi waktu 5 menit, topik sesuai atau dengan minat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Deswa Lantri sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya dalam hal menuntut ilmu. Teman-temanku yang aku cintai, sukses yaitu impian dari semua orang dalam menjalani hidup manusia, niscaya mempunyai rencana, harapan yang akan dicapai dan diraih, yaitu sukses. Bagaimana kita supaya bisa meraih kesuksesan? Untuk mencapai kesuksesan, caranya ada 2, yaitu perjuangan dan doa. Yang pertama yaitu usaha. Manusia diberikan nalar pikiran serta tenaga harus dipakai sebaik-baiknya dalam rangka untuk meraih kesuksesan. Kunci pertama yaitu usaha. Usaha yang rajin, ulet, disiplin, dan tidak bosan. Kerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kesuksesan, karena Tuhan Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum, melainkan orang tersebut merubahnya sendiri. Ada sebuah Al-Quran menjelaskan, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya
Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ada keterangan bahwa barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Dari pepatah ini kita harus sungguh-sungguh dalam meraih kesuksesan. Teman-temanku yang berbahagia, cara kedua yaitu berdoa. Setelah kita melaksanakan perjuangan yang sungguh-sungguh, cara kunci meraih sukses kedua yaitu berdoa meminta pemberian kepada Tuhan, supaya harapan dan harapan suksesnya bisa terwujud dan terkabulkan. Baik, sekian pidato singkat dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah. Yang sempurna itu adalah milik Allah, dan saya kekurangan terdapat pada manusia. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jawaban ujian akhir semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Maaf jika ada kekurangan, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan ada pada diri saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.